Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid ini. Marilah kita kembali memperbaharui dan memperbaiki niat kita semuanya. Datang kita ke masjid ini dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk mempelajari kebaikan. Karena disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Imam Al-Arnaud rahimahullah, Syu'aib Al-Arnaud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah bersabda, man ghada ila masjidin la yuridu ila an yata'allama khairan aw liyu'allimahu kana lahu ka ajril haji taman hajatuhu. Yang artinya, man ghada ila masjidin, barang siapa yang pergi ke masjid. Masjid di situ umum Pak ya, karena pakai sirah nakirah, isim nakirah, masjid manapun. La yuridu, dia tidak ada yang dia inginkan, niatnya murni gitu ya. Illa ayyata'allama khairan, kecuali untuk belajar kebaikan. Ini menunjukkan sunnah hukumnya belajar agama di masjid kan gitu. Karena Nabi mengatakan seorang yang pergi ke masjid niatnya tidak ada yang lain melainkan untuk apa? Mempelajari kebaikan. Loh, bukannya masjid untuk sholat? Betul. Masjid fungsi utamanya untuk sholat, namun ternyata Nabi juga mengadakan tempat pendidikan di masjid. Ya, berdasarkan nas hadis ini jelasnya. Au liyu'allimahu, atau dia pergi ke masjid sebagai pengajar, mengajarkan kebaikan, itu ilmu agama. Maka pahalanya adalah kana lahu ka ajril haji, maka baginya pahala seperti orang menunaikan ibadah haji. Taman hajatuhu, sempurna ibadah hajinya. Sehingga sampai hari ini kita menyaksikan Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan masjid-masjid yang lainnya, ya, maka tidak hanya sholat di masjid itu, maka sering kita sampaikan ya, bahwasanya kita mendapati pendidikan halaqah ilmu dalam masjid itu. Ada halaqah Syekh Abdul Razak, ada halaqah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ada halaqah Syekh Anis Thahir dan lain-lain, banyak ya. Bisa kita lihat di situs Durus Masjid Nabawi itu Pak, ada ruangnya. Begitulah hendaknya baik cita-cita kita. Bagaimana masjid yang akan kita bangun itu tidak hanya fisik yang kita megahkan. Kalau fisik yang kita megahkan, kita baca hadis ini Pak ya. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani,
la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Ya, tidak akan berdiri hari kiamat kan gitu. Sampai manusia yatabaha, ya, bermegah-megah. Oh, masjid kami masya Allah viral, masjid kami dia. Tapi tidak dimakmurkan. Ini harus sering kita sampaikan untuk ini nasihat bagi kita ya, karena agama Islam itu nasihat. Maka panitia pembangunan masjid harus menjadi orang yang memakmurkan masjid dengan buat masjid baik. Ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini harus kita sampaikan itu. Yang ini bentuk sayang kita kepada saudara kita, sehingga betul-betul nanti berkah masjid yang kita bangun. Walaupun satu bata kita nyoba apa, namun niatnya untuk memakmurkan, bukan untuk bangga-bangga, maka akan jauh lebih baik daripada 1 miliar bata namun tujuannya apa? Ya untuk yang masjid kabilah yang paling gede, kan gitu. Bukan niat untuk memakmurkan, karena masjid yang berkah itu adalah masjid untuk dimakmurkan. Namun di akhir zaman ya, memang banyak nanti Pak masjid yang masya Allah ya, mantap luar biasa. Namun ya, orang yang di masjid itu hanya untuk menjadikan ajang buat bangga saja. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan niat kita selalu diperbaiki oleh Allah. Kita hendaknya diberikan hidayah oleh Allah untuk memakmurkan setiap kegiatan-kegiatan di masjid. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena memang banyak rupanya ya, kalau kita baca hadisnya itu banyak sekali ya, tentang tanda-tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat itu Pak. Masjid-masjid itu mewah-mewah, megah-megah luar biasa. Namun di dalamnya orang selfie. Ngaji dati ya Pak ya, masya Allah ya, selfie gitu kan. Nah, kemudian Pak untuk apa? Nah, untuk diviralkan, ya kan? Untuk dijadikan tempat wisata. Ada nggak Pak orang ke masjid namun niatnya untuk wisata? Ada. Subhanallah, masjid itu wisata, masjid ya tempat untuk menambah keimanan. Ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Mudah-mudahan kita selalu Allah bimbing ya Pak ya, perbaiki niat kita ya, mudah-mudahan kita menjadi keluarganya Allah kan gitu. Sebagaimana riwayat yang kita sampaikan kemarin ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya, bahwasanya ummarul masajid ahlullah, para pemakmur masjid, orang yang suka memakmurkan masjid ya Pak ya, mereka adalah keluarganya Allah. Itu keluarga Allah Pak. Jadi yang datang itu keluarga Allah, harus kita sambut kan gitu. Orang yang suka ke masjid itu harus kita sambut ya, harus kita layani. Minimal kita senyum Pak ya. Dan pula orang masuk masjid dia, orang dalamnya diam aja kan, ada nyapa, itu nggak bagus. Itu keluarga Allah yang datang itu ya. Ini berdasarkan hadis Pak, keluarga Allah yang datang, tentu kita harus menyambutnya dengan sukacita. Ini masyarakat muslimin yang Allah muliakan. Baik, biar kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis yaitu Syekh Ibnu Qudamah, al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau berkata, wa afdalu ummatihi Abu Bakr ya As-Siddiq, Abu Bakrin As-Siddiqi, thumma Umar Al-Faruq, thumma Utsman Dzun-Nurain, thumma Ali Al-Murtada radhiyallahu anhum ajma'in, lima rawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kunna naqulu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyun afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman thumma Ali fayablughu dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Wa sahhat riwayatu an Ali radhiyallahu anhu annahu qala khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar walau syi'ta lasamaita salisa.
Wa rawa Abu Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala ma tala'at asy-syamsu wa la gharabat ba'da an-nabiyyina wal mursalina ala afdali min Abi Bakar wa huwa ahaqqu khalqillah bil khilafah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam li fadlihi wa sabiqatihi wa taqdimin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi sholati ala jami'is sahabati radhiyallahu anhum wa ijma'is sahabati ala taqdimihi wa mubaya'atihi wa lam yakun illahu liyajma'ahum ala dhalalah. Ya. Yang artinya wa afdalu ummatihi, dan umat Rasul yang paling mulia, yang paling utama, Abu Bakar As-Siddiq, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang paling utama umat Nabi. Jadi kan umat Nabi Muhammad kan banyak sallallahu ya, sampai hari kiamat umat Nabi semua. Yang paling utama adalah Abu Bakar. Thumma Umar Al-Faruq, kemudian Umar Al-Faruq. Jadi gelar ya Abu Bakar itu adalah As-Siddiq, Umar Al-Faruq. Kalau As-Siddiq itu artinya apa? Orang yang membenarkan ucapan Nabi. Jadi apapun kata Nabi itu, ya kalau Nabi yang berbicara, pasti Abu Bakar itu tidak ada nanya-nanya lagi, Pak. Karena dia yakin Nabi itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Apa yang disampaikan Nabi itu wahyun, ya wahyu dari Allah, wahyun min Allah. Nah, maka beliau terkenal dengan kisah Isra wal Mi'raj. Rami orang kafir Quraisy ketika itu tidak percaya, masa ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Aqsa ke Sidratil Muntaha, ke Baitul Ma'mur, ke langit yang ketujuh, cuma satu malam gitu. Jadi tidak yakin ya. Banyak orang kafir Quraisy mencemooh Nabi, halu gitu ya, katanya itu khurafat gitu ya. Namun Abu Bakar mengatakan, siapa yang ngomong itu? Muhammad. Nah, kalau Muhammad yang berbicara, maka saksikanlah aku orang pertama yang mempercayai. Itulah iman tuh ya. Itulah keimanan yang luar biasa dari Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu tahu kalau itu perkara di luar nalar ya, Nabi punya mukjizat gitu. Percaya Abu Bakar. Kalau Muhammad yang ngomong, iya saya percaya 100%. Makanya beliau diberi gelar As-Siddiq kan gitu. Ya. Dan anaknya As-Siddiqatu binti Siddiq. Ya. Anaknya juga As-Siddiqah juga, Aisyah. Itu di antara gelar beliau. Ya. Anaknya Siddiq gitu ya. Anaknya Aisyah istri Nabi ya, seorang As-Siddiqah juga. Wanita yang begitu ya yakin kepada Nabi. Anak perempuannya As-Siddiq. Jadi anaknya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapaknya ya sahabat dekat Nabi. Ini luar biasa memang ya Rasulullah dan para sahabat itu baik. Ya, sampai begitu hubungan dekat mereka gitu ya. Anak pun dinikahi ya dengan Rasul tercinta. Ternyata nggak sahabat dengan Nabi aja, Pak. Sahabat dengan sahabat aja terjadi ketika orang Muhajirin hijrah gitu ya. Abdurrahman bin Auf itu, Pak, ketika awal hijrah itu, Pak, kan meninggalkan apapun, harta dan hati Nabi. Ya, sampai-sampai dia nggak punya istri juga gitu. Iya. Sahabat Ansor punya istri 4 gitu kan. Niatnya untuk membantu sahabatnya ini, diceraikannya 1 gitu ya. Ini luar biasanya, Pak. Yang kita ambil itu adalah bagaimana hubungan persaudaraan ya, psikologi antara sahabat itu sangat luar biasa. Karena sahabat itu memang betul-betul mengamalkan sabda Nabi, ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mungkin kita belum sanggup seperti itu, Pak ya, tapi kita berusaha bagaimana sahabat itu mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri. Karena memang mencintai
kaum muslimin itu baik, ini dituntut dalam Islam. Ini merupakan tanda kesempurnaan iman. Maka pemahaman kebalikan dari hadis ini, Pak, yang merusak iman itu adalah benci kepada saudara. Maka tidak boleh, Pak. Maka Nabi mengancam betul ya, la yadkhulul jannah qati'ar rahim, tidak akan masuk surga siapa? Orang yang suka memutus tali silaturahim. Kenapa? Ya, karena untuk masuk surga itu butuh menyambungnya, ya, butuh mencintai. Modal mencintai saudara itu, Pak, ini bisa, insya Allah bisa menjadi modal masuk surga. Kan? Karena kalau kita mengasihi manusia, terutama saudara kita, ya, seperadik, adik beradik gitu, Pak, ini dituntut. Ya, jangankan mencintai adik beradik, ya, mencintai makhluk yang di bumi saja, ini sebab Allah akan memberi rahmat kepada kita. Dalilnya sahih banyak hadis riwayat Imam Muslim. Kan kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya kan, Pak? Masuk surga kita karena rahmat Allah. Untuk mendapat rahmat Allah itu banyak cara. Di antaranya adalah menyayangi manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangilah siapapun yang ada di bumi ini. Ya, sayangi dulu orang yang terdekat sama kita, Pak, ya. Adik kita, bapak kita, ya kan? Kemudian saudara-saudara kita, teman-teman kita sayangi. Maka Allah akan menyayangi kita. Kan? Kebalikannya, kalau kita benci kepada adik-beradik kita gitu kan, nah, benci kepada saudara kita, otomatis Allah juga benci sama kita. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini pentingnya ya kita saling menyayangi. Karena kalau seandainya sudah saling menyayangi, Pak, maka insya Allah ya kita akan ya memperkuat atau akan kuatlah ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Jadi kita nggak bisa diadu domba lagi ya. Kalau seandainya sudah kuat rasa saling menyayangi antara kaum muslimin. Itu bukan perkara sepele rupanya, Pak. Menyayangi manusia itu. Ya. Itu sebab Allah menyayangi kita juga. Ya, berdasarkan hadis tadi, irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka yang di langit itu Allah yang akan menyayangi pula. Ya. Kita lanjut ya pembahasan kita. Ya. Jadi setelah Umar siapa? Utsman. Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Kenapa dinamai pemilik dua cahaya, Pak? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. Siapa aja, Pak? Siapa? Iya, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ahsantum, Masya Allah. Thumma Ali Al-Murtada, kemudian Ali ibn Abi Thalib Al-Murtada yang diridhoi kan itu. Karena beliau menantu Nabi, Pak. Nabi kalau menjadi menantu nggak sembarangan, ya kan, pasti sudah masuk kriteria beliau itu. Jadi Ali ini menantu Nabi sekaligus sepupu Nabi, Pak. Kenapa sepupu Nabi? Karena Ali anak ya Abu Thalib. Abu Thalib, Nabi sangat cinta sama Abu Thalib ini, Pak. Namun walaupun Abu Thalib ini tidak masuk Islam gitu, namun beliau sangat membela Rasulullah. Ya, dari penindasan, dari cemoohan, ejekan, intimidasi dari kafir Quraisy yang gigih untuk membela Nabi adalah Abu Thalib. Namun Abu Thalib ini minder saja, Pak. Nggak enakan gitu ya. Di akhir hayatnya Nabi sudah mengajaknya masuk Islam, namun tidak enakan sama siapa? Abu Lahab hadir waktu itu. Kemudian ada juga Umayyah, siapa lupa saya, pembesar kafir Quraisy juga, Pak. Ya, sehingga dia tidak enak untuk apa? Untuk mengucapkan syahadat, dan dihasut oleh Abu Jahal, ya, apakah at-targhabu ya an millati Abdul Muthalib gitu, apakah engkau tidak suka lagi dengan agamanya Abdul Muthalib? Karena ulama sepakat bahwa Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu ya
tidak berada di atas agama ya tauhid, ya mengikuti tradisi mereka itu Pak ya. Namun tradisi salah. Nah, apakah kalian akan meninggalkan tradisi kita menyembah patung, menyembah Lata, Uzza, Hubal gitu ya? Nah, jadi Abu Thalib tidak enakan, ya kan? Itulah dalam masalah akidah nih Pak, masalah agama nggak boleh kita tidak enakan. Lebih baik kita dimusuhi oleh manusia daripada dimusuhi oleh Allah. Lebih baik semua manusia memusuhi kita asal jangan satu yang memusuhi kita, yaitu Muhammad SAW. Ya. Walaupun orang tidak suka, ya Pak ya, karena kita mengikuti kebenaran akan lebih baik daripada yang memusuhi kita nanti Rasul SAW. Jadi tidak enakan itu membahaya Pak ya. Dan itu sudah menimpa Abu Thalib. Pada Abu Thalib ini Rasul yakin dia percaya dengan Islam itu. Tapi tidak enakan Pak, karena dia pembesar juga, dia punya nama, dia punya jabatan di kalangan orang kafir Quraisy gitu ya. Iya kan? Nah, jadi segan dia dengan rekannya gitu ya, sesama pejabat. Nah, maka kalau ada pejabat yang seperti itu Pak, jangan gitu ya. Karena dia memegang jabatan, ya akhirnya dia meresmikan acara ya sedekah bumi gitu ya. Padahal tahu dia ini syirik ini. Tapi gimana lagi, saya kan pejabat, harus saya resmikan juga sama Abu Thalib. Gak berani dia mengingkari jadinya, karena segan Pak, tidak enakan. Ini pejabat nih, kan gitu. Tidak boleh ya. Kalau itu syirik, nak pejabat, apa kita ya sama kayak Nabi Ibrahim aja Pak. Nak berhadapan dengan raja sekalipun kalau itu syirik tidak ada. Walaupun Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, ya silakan kata beliau. Maka Allah tolonglah beliau, ya Allah nampakkan mukjizatnya api yang begitu besar ya, yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin. Ya nar ya kuni barda wa salam ala Ibrahim gitu. Wahai api, ya kan, jadilah engkau dingin dan keselamatan atas Nabi Ibrahim. Tidak bisa memakan Nabi Ibrahim karena kokoh di atas tauhid. Padahal waktu itu Pak, Nabi Ibrahim ini pemuda, fatang dia, seorang pemuda. Namun luar biasa ya. Luar biasa menggoncang tradisi di masanya, tradisi penyembahan terhadap berhala. Ya. Ini Nabi Ibrahim ini ingin merusak tradisi kita ya. Ya. Setiap tradisi yang bertentangan dengan tauhid tidak ada itu ya. Ya, bukan sesuatu yang harus diikuti, namun harus diluruskan, disesuaikan dengan tauhid. Masyaallah muslimin yang Allah berikan, kita lanjut ya pembahasan ini. Radhiyallahu anhu ajma'in, semoga Allah meridhai mereka semua. 5 rawas sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, Abdullah bin Umar telah berkata, kunna naqulu, dahulu kami berkata, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu masih hidup. Nah, jadi sahabat mengatakan afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha, ya, iya, umat yang terbaik, ya, umat ini yang terbaik ya setelah nabinya adalah Abu Bakar, summa Umar, kemudian Umar, summa Utsman, kemudian Utsman, summa Ali, kemudian Ali. Fayablughu dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiru, dan ya ucapan para sahabat itu sampai kepada Nabi, namun Nabi tidak mengingkarinya. Artinya betul yang disampaikan oleh sahabat itu tentang ya urutan sahabat yang paling utama, itu Abu Bakar. Kemudian wasahhatir riwayatu, dan telah sahih sebuah riwayat ya, an Ali, dari Ali radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu telah berkata, ini riwayatnya akhrajahu Ahmad ya, dibuatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, wasahahahu, kemudian disahihkan oleh Al-Allamatu Al-Albani, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Zilalul Jannah nomor 1201. Ini bisa dibaca di catatan kakinya Pak ya. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib?
ya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khairu hadhihi ummah ya ba'da nabiyha ya Abu Bakar thumma Umar, ya umat yang terbaik ya setelah nabinya, umat ini yang terbaik ya, umat Islam yang terbaik lah kan gitu ya. Setelah nabinya adalah Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Umar, walau syi'ta la samaita salis, kalau engkau mau ya sebutkan yang ketiga, nama yang ketiga yaitu Utsman dan gitu, setelah Ali dan gitu. Ini menunjukkan ya bahwasanya sahabat itu sepakat ya, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah manusia terbaik setelah Nabi. Nah, siapa yang mengingkarinya Pak? Nah, yang mengingkarinya Syiah. Maka hati-hati dengan Syiah Pak ya. Jangan kita menganggap Syiah itu biasa aja, kan Iran itu mantap ya. Dia banyak jasanya. Jasa apanya mengkafirkan sahabat? Tidak ada Pak ya. Tidak. Dia dihitung oleh Allah karena mengkafirkan manusia yang terbaik, umat Nabi yang terbaik setelah nabinya. Abu Bakar itu dikafirkan Pak oleh Syiah. Ya, anaknya juga dituduh zina. Ibunda Aisyah, anaknya Abu Bakar, yang dikatakan oleh Nabi as-siddiqatu ya, as-siddiqah ya, wanita yang jujur itu Aisyah. Dituduhnya zina oleh siapa? Oleh orang Syiah ini. Ya, na'udzubillahi min dzalik ya. Makanya para ulama ya getol yang menyuarakan jangan terpengaruh oleh propaganda Syiah. Syiah itu hebat sekali Pak politiknya ya. Bagaimana dia ingin mengambil simpati umat Islam secara khusus dan itu. Seolah mereka adalah pejuang Islam ya kan, membela Gaza ya. Apa yang nak dibela ya kan? Sementara dia mencaci maki sahabat, tidak hanya mencaci Pak, mengkafirkan. Iya, itu bukan omdo Pak ya, itu fakta. Dia berdasarkan kenyataannya seperti itu, realitanya orang Syiah itu. Maka Syiah itu, apalagi Rafidhah ini, yang kebanyakan sekarang Rafidhah, ya, itu ulama sudah mengeluarkan fatwa mereka tidak Muslim lagi, artinya agamanya sendiri. Yang katakan agama Islam Pak ya. Orang yang mengkafirkan sahabat jangan katakan Muslim. Ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Kenapa? Karena kalau mereka mengkafirkan sahabat berarti mereka mengkafirkan Al-Quran atau kufur ingkar kepada Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan sahabat adalah umat yang terbaik untuk khairu ummatin ukhrijat linnas. Siapa kuntum itu di ayat itu? Kalian. Dan ketika ayat itu turun saya bahwa itu kan belum hidup, ya tak? Sahabat. Nah, sahabat sudah disaksikan oleh Allah kuntum khairu ummatin. Tiba-tiba tidak kata Syiah. Ya kan, cuman Ali saja. Cuman beberapa orang sahabat saja. Keturunan Ali saja. Ya Hasan, Husain, ya itu yang baik katanya. Wah kan enggak, kafir. Utsman kafir ya. Apalagi Umar gitu ya. Umar itu Pak dipuji Pak. Abu Lu'lu'ah munafik yang membunuh Umar itu dipuji itu. Bahkan sekarang Pak ada kuburannya itu. Betul. Ya ada di internet pun bisa kita lihat di Teheran ada kuburnya. Diberi gelar oleh orang Syiah itu Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar itu Abu Syuja', bapak pemberani. Kuburannya Pak diibadahi oleh Syiah. Syiah kalau nak ziarah kubur itu sujud mereka. Ya kan, tabaruk. Ya, karena orang yang suka tabaruk ke kuburan itu ya 11-12 dengan ajaran Syiah itu. Iya, dan itu diakui sendiri oleh mendiang mantan presiden kita, mantan ketua ormas juga. Ya. Yang titik-titik itu Pak, nah itu adalah Syiah minus imamah katanya. Kalau siapa kan meyakini ada keyakinan mereka tentang imamah. Ya karena imamah itu kepemimpinan itu harus dari Syiah itu bagian daripada agama. Nah, kalau yang itu enggak ya, dia minus itu saja. Tapi prakteknya hampir sama dengan Syiah. Itu kata beliau, bukan kata saya Pak ya. Ya, kata mantan presiden itu dan mantan pemimpin ormas besar ya. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka hati-hati Pak ya dengan Syiah dan makar-makar Syiah. Syiah luar biasa sekarang Pak ya. Karena Syiah itu punya akidah berbohong.
Jadi dia pura-pura pro Islam begitu. Namanya taqiyah. Namun itu bohong. Ini hadirin yang Allah muliakan. Sampai-sampai Syiah mengatakan la dina ya illa bitaqiyah. Tidak ada agama kecuali dengan berbohong. Iya, taqiyah itu bohong, Pak. Pura-pura baik kan itu. Namun menikam. Maka Syiah itu Pak musuh dalam selimut, ya, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan. Ya itu yang bahaya itu. Kalau kafir yang jelas, ya kan orang kafir betul kayak Yahudi, Nasrani jelas gitu ya. Mereka tidak ada ngaku Islam. Yang parahnya itu Syiah ini ngaku Islam juga, ya. Tetapi dia menggerogoti Islam dari dalam. Maka kita harus suarakan ini Pak ya. Jangan supaya kaum muslimin sadar ya. Jangan menganggap ya biasa dengan Syiah ya. Jangan mentoleran Syiah karena bahaya sekali. Bahkan MUI sudah mengeluarkan buku itu ya, fatwa sesatnya Syiah. Ini hadirin yang Allah muliakan karena luar biasa memang Pak ya. Mereka terhadap ya para sahabat yang diserangnya ini. Padahal sahabat ini Pak adalah sumber agama kita. Maksudnya apa? Agama kita ini sahabat menyampaikan Al-Quran. Siapa yang menyampaikan? Sahabat. Dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, sampai ke kita. Ini sahabat ini yang dikafirkan Syiah gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian warawa Abu Darda'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Darda telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ma tala'atis syamsu wala gharabat, tidaklah ya terbit dan tenggelam matahari ba'da nabiyyin wal mursalin, setelah para nabi dan para rasul, ala afdali min Abi Bakar, ya ada manusia yang lebih utama dari Abu Bakar. Ini maksudnya adalah Abu Bakar manusia yang paling utama, kan seperti itu. Namun riwayat ini lemah Pak ya. Ya, riwayat ini kalau kita baca catatan kakinya, awradahu al-Haythami fi al-Majma'. Riwayat ini dibawakan oleh al-Haythami ya, dan dalam kitabnya al-Majma' gitu. Wa qala rawahu at-Tabrani, kemudian riwayat ini juga dikeluarkan oleh Imam at-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani fil Awsat, dalam kitabnya al-Awsat. Kemudian ada perawi di dalamnya, wa fi Ismail ibnu Yahya, ada perawi namanya Ismail ibnu Yahya At-Taimi wa huwa kadzdzab, sedangkan dia adalah seorang pendusta. Wa awradahu min wajhin akhar, kemudian beliau bawakan dari jalan yang lain fil masdar nafsi, pada sumber yang sama, itu kitab al-Majma'nya Imam al-Haythami. Wa qala wa rawa at-Tabrani, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam at-Tabrani, wa fihi baqiyatun, ya ada di dalamnya seorang perawi namanya Baqiyah, wahwa Ibnul Walid, dia adalah anaknya Al-Walid, wahwa mudallis, dia adalah seorang mudallis, wa baqiyatu rijalih wathaqu ya. Kemudian perawi yang lainnya adalah thiqah. Namun Ibnul Walid itu mudallis ya, kalau seandainya seorang perawi mudallis ya, ini kalau dia meriwayatkan dengan sirah an ya, bukan dengan sirah jazm, maka ini bisa mencacatkan hadisnya kan gitu. Ala kulli hal ya, riwayat yang ini ya lemah. Kemudian Imam Ibnu Qudamah melanjutkan, wa ahaqqu khalqillahi bil khilafah, dan makhluk Allah gitu, manusia lah gitu, yang paling berhak untuk mendapatkan kekhalifahan atau menerima kekhalifahan, menggantikan Nabi ba'da Nabi sallallahu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, li fadli wa sabiqatihi, karena keutamaan dan karena dia adalah manusia pertama masuk Islam gitu ya. Wa taqdimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mendahulunya, yang memberikan baginya ya, mendahulukannya atas sahabat yang lain, fi shalah, dalam mengimami salat, ala jami'i sahabat radhiyallahu, dari seluruh ya, atas seluruh para sahabat. Itu adalah Abu Bakar. Jadi ketika Nabi sakit ya, maka manusia yang ditawarkan untuk menggantikan beliau adalah Abu Bakar. Kemudian berdasarkan ijma' as-sahabah, kesepakatan para sahabat, ala taqdimihi wa mubaya'atihi,
dia atas mendahulukan Abu Bakar dan membaiat Abu Bakar. Walam yakunillahu, dan Allah tidak mungkin dia la yajma'uhum, ya, untuk mengumpulkan, liyajma'ahum, untuk mengumpulkan manusia, yakni mereka para sahabat, ala dhalalah, di atas kesesatan. Enggak mungkin ya para sahabat itu, ya kan, ijma sepakat dalam kesesatan. Jadi ya Abu Bakar ini mendapatkan kekhalifahan Pak sebagai khalifah yang pertama itu berdasarkan ijma, ya, kesepakatan para sahabat. Dan dalam agama kita ijma itu hujjah berdasarkan dalil, dan dalam hadis yang sahih, la tajtadi ummati ala dhalalatin, umatku itu tidak akan sepakat, tidak akan ijma di dalam hal kesesatan. Maka ijma'nya para sahabat itu hujjah. Kemudian setelah Abu Bakar siapa? Summa, ya, min ba'dihi Umar radhiyallahu, kemudian setelahnya adalah Umar, li fadlihi, karena keutamaannya, wa ahdi Abi Bakrin ilaih, dan karena ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menggantikannya. Ya. Jadi dalam Islam itu Pak, sistem pengangkatan kepemimpinan atau pengangkatan pemimpin itu boleh dengan sistem syura. Bukan, mohon maaf ya Pak ya, bukan intikhabat. Apa itu intikhabat Pak? Pemilu, tidak ada. Dan Islam itu memilih dengan cara pemilu, tidak ada. Ya kan, rame-rame sahabat nyoblos, itu sistem dari orang apa namanya itu Pak, orang-orang yang bukan Muslim, ya, ahli tata negara Barat gitu, ya kan, yang mencetuskan sistem pemilihan pemimpin dengan sistem, ya, demokrasi itu. Turunan dari demokrasi itu pemilu. Karena mereka menyamakan semua suara. Dalam Islam tidak ada sama Pak. Laki-laki dan perempuan nggak beda Pak. Ya kan? Orang kafir dengan orang Muslim dalam Islam beda suaranya. Kalau dalam pemilu sama ada Pak. Contoh ya, yang dipilih dua orang, si Tini dan si Tono. Ini contoh, yang si Tono ini Pak, yang pendukungnya satu orang, taruhlah yang pilih 3 orang. Satu orang ini kiai ini Pak, kiai lulusan Timur Tengah, ya, seorang kiai karismatik, ilmunya dalam. Lawannya 2 orang, mohon maaf ya, pekerja di salon, ya, di apa, di wadah esek-esek. Nah, ternyata suara Pak Tono itu satu memang. Lawannya 2 orang wanita, ya, tunasusila, itu yang bahasa halus lagi ya, di wadah esek-esek. Kalau dalam sistem pemilu siapa yang menang Pak? Ini yang menang ya. Masa suara kiai kalah dengan suara, ya, tukang kerja yang kerja di warung esek-esek. Nah itulah sistem pemilu. Benar nggak seperti itu? Mana benar seperti itu? Dalam Islamnya syura itu musyawarah, mufakat. Yang hadir di musyawarah itu siapa Pak? Orang yang ahli, nggak semuanya, ya kan? Orang yang ahli saja, orang yang pakar tata negara, ya, yang syarat orang pakar tata negara seorang Muslim, ya baik, seorang yang taat. Orang fasik saja tidak boleh dalam Islam itu, tidak diterima kesaksiannya. Orang fasik, misal bapak mau nikah Pak ya, nikahin anak bapak kan butuh 2 saksi itu syarat bernikah ya. Kalau saksinya tidak sholat, batal pernikahan. Karena orang tidak sholat, tidak bisa Pak. Ya kan? Apalagi orang tidak sholat, jangan orang tidak sholat, sistem demokrasi. Orang kafir pun sah memilih, dan Islam tidak sah. Ini hadirin yang diberikan. Jadi Islam itu tidak sama dengan sistem pemilu. Ya. Nah, jadi bagaimana dalam sistem Islam itu? Dalam sistem Islam itu dipilih oleh, ya, ahli wal akli itu. Ahli akli itu siapa? Ulama, yang pemahamannya itu luar biasa. Kemudian ahli itu siapa? Orang yang paham tentang ilmu tata negara, namun catatannya dia Muslim. Karena dalam Islam itu haram hukumnya kita memilih pemimpin yang kafir. Yang milih pun tidak boleh orang kafir ikut. Ya kan? Ini dalam Islam Pak. Ya, dalam hukum Islam. Kemudian sistem yang kedua dalam Islam itu Pak, boleh
bagi pemimpin yang sebelumnya menunjuk gitu. Maka kalau sistem di Arab Saudi itu banyak, itu sah itu sesuai dengan Islam, sebagaimana Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya, boleh, asalkan yang ditunjuk itu orangnya kompeten juga. Kalau Umar kompeten gitu, nah, orang yang bertakwa, karena syarat pemimpin dalam Islam itu Pak harus orang Muslim kemudian bertakwa kuat jasmani dan rohaninya. Jangan yang cacat, buta dipilih juga ada dulu tuh Pak. Makanya diplesetkan ya nama partai dengan presiden kita buta. Ada di waktu itu ya, na'udzubillah ya. Karena memang dalam Islam tidak boleh ya memilih pasangan yang cacat. Karena orang cacat itu harus banyak diurus sama anaknya gitu ya. Bukan mimpin dia. Kalau mimpin ini banyak, nanti dia harus begadang, dia harus rapat ya kan. Dia harus ikut acara ini itu, sementara dia dibimbing, dipapa, repot bayangnya. Ya, repot nak mimpin dia orang lagi kan susah kan gitu. Makanya dalam Islam itu pilihlah pemimpin yang qawi secara fisik, kuat secara fisik, mental, dan yang paling ya bagus, yang paling utama ilmunya kuat juga serta keimanannya ya kuat pula. Ini hadirin ya Allah. Ada pembahasannya Pak ya. Para ulama menulis kitab itu tentang masalah itu, sebagaimana diantaranya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ya. Ini yang ditulis oleh Al-Imam Al-Marwazi dan lain-lain. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi dalam Islam itu sistemnya sistem Islam ya, cara pemilihan pemimpin bukan dengan sistem pemilu kan itu. Baik ya. Summa Utsman, setelah Umar siapa? Utsman. Li taqdimi ahli syura. Kalau Utsman dipilih oleh ahli syura. Ya. Karena dipilih oleh ahli syura ya. Ahli syura itu Pak ya, oleh orang yang hadir bermusyawarah. Namun orang-orang hebat Pak ya, para ulama ya, para cendekiawan yang hadir memilih itu. Bukan semua masyarakat. Nah, kayak sistem Amerika gitu ya. Karena kita itu Pak, negara kita dalam hal ini Pak ya mencontoh Amerika ya. Sistem pemilu dianggap pemilu itu lebih adil. Adil mananya Pak? Tidak ada keadilan. Selama menyelisih hukum Allah itu tidak ada yang namanya adil. Ya, adil bukan dalam kacamata Islam gitu ya. Adil menurut ya menurut orang demokrasi lah kan gitu. Bukan adil dalam Islam. Kalau dalam Islam yang adil itu yang sesuai syariat Islam. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Kemudian setelah Utsman adalah Ali, summa Aliun radhiyallahu an. Kemudian Ali radhiyallahu an. Li fadlihi, karena keutamaannya, wa ijma'i ahli asri alaih, kemudian kesepakatan ya orang di zamannya atas keutamaan Ali tersebut. Wa haula'i al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Mereka adalah ya, ini adalah para khalifah yang diberikan petunjuk ya, yang membimbing umat, alladzina qala Rasulullah SAW fihim, yang Rasulullah bersabda tentang mereka, tentang para khulafa ar-rasyidin ini Pak, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ya. Rasul bersabda tentang mereka, alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang dengan sunnahku. Karena kata-kata Allah Pak, ini faidah Pak ya, itu menunjukkan mana wajib dalam usul fikih seperti itu. Ada kata Allah gitu ya, fil amr, ya lamul amr gitu ya, di antaranya Allah ini. Seperti dalil kewajiban puasa pakai Allah juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ada kata Allah juga. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab didahului kata Allah juga, ini memberikan makna wajib. Alaikum artinya wajib atas kalian gitu. Ngapain itu? Bisunnati, berpegang dengan sunnahku ya. Nah, maka kalau kita wajib berpegang dengan sunnah Pak, macam mana nak berpegang dengan sunnah? Tidak tahu sunnah itu yang mana, otomatis kita wajib mempelajari sunnah ya kan, wajib mempelajari sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa' rasyidin itu juga wajib, karena dihubungkan oleh Nabi dengan huruf wa. Ini memberikan makna kesetaraan, artinya setara antara berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para khulafa' rasyidin al-mahdiyyin
yang diberikan petunjuk mimba di setelahku. Kata Rasulullah, abdu, gigitlah oleh kalian alaiha, atasnya, yaitu atas sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin itu, bin nawajidi, dengan gigi geraham, bukan dengan gigi seri Pak, ya, bukan dengan gigi taring, enggak, dia gigi geraham. Ini menunjukkan, kata para ulama ya, dengan sekuat tenaga, karena yang paling kuat gigi kita itu mana Pak? Yang geraham ini, ya. Kemudian waqala sallallahu Rasulullah juga bersabda, al khilafatu min ba'di salasuna sanah, ya, khilafah setelahku itu ya 30 tahun. Fakana akhiruha khilafata Ali, maka yang terakhir kata Imam Ibnu Qudamah adalah khilafah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, dan para sahabat yang lainnya. Ini hadirin yang Allah muliakan, karena mengingat waktu ya, maka belum sempat kita baca syarahnya. Ini matangnya saja dari Syekh Ibnu Qudamah atau Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita Bapak Ibu sekalian keistiqomahan dalam mencintai para sahabat. Wajib Pak kita mencintai sahabat. Mudah-mudahan kita mati ya dalam mengikuti agamanya Rasul dan para sahabat, ya. Jangan pernah kita benci Pak dengan sahabat. Apa yang terjadi di kalangan sahabat itu bukan alasan untuk membenci mereka. Ketika ada sahabat bertikai, ada perang di atas semua ini, ingat, hati-hati Pak ya. Salah satu propaganda Syiah, dia akan masuk dalam bab sejarah. Namun sejarah sudah didistorsi, ya, sudah disetting oleh Syiah gitu ya, untuk menyudutkan para sahabat. Lihatlah sahabat gini, Aisyah memberontak gini-gini. Ya, ini itu kesukaan Syiah itu Pak, ya kan? Seolah mereka pakar sejarah, padahal enggak. Sejarah yang mereka buat untuk kepentingan mereka sendiri. Ujung-ujungnya Pak, ya, menjelek-jelekai sahabat. Maka dalam akidah Ahlussunnah bagaimana sikap kita seorang muslim terhadap apa yang terjadi di tengah para sahabat dari pertikaian bahkan peperangan? Kita diam Pak, karena sahabat juga manusia biasa, ijtihadnya ada yang benar, ada yang salah. Ya, ketika ijtihadnya sahabat ijtihad itu Pak, mereka mengambil hukum gitu ya, sehingga dengan hukum itu mereka melakukan satu tindakan, terkadang salah juga karena mereka juga manusia, bukan nabi gitu kan. Namun mereka mujtahid sahabat itu. Kalau mujtahid salah, maka mereka dapat satu pahala. Nah, kalaupun salah para sahabat Pak, mereka tidak boleh juga kita kecam, bahkan kita cemooh, ya, kita celah, karena Nabi telah mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian memaki mencela sahabatku ya. Kita tidak mengatakan sahabat itu masuk, enggak, sahabat juga salah, keliru gitu kan. Seperti Aisyah di perang Siffin, di perang Jamal ya, keluar ya untuk menuntut siapa Pak? Menuntut Ali bin Abi Thalib untuk menghakimi pelaku pembunuhan Utsman, kan gitu. Kan Aisyah sempat keluar, salah Aisyah itu. Ya, namun Aisyah mujtahidah. Ya, walaupun salah dia tetap dapat satu pahala ijtihadnya gitu kan. Nah, dan tidak kita jadikan itu alasan untuk mencaci, mengkreditkan, menyalahkan, ya, bahkan memaki dan mengkafirkan para sahabat sebagaimana Syiah melakukannya. Ini tadi Pak. Jadi Syiah itu diantara propagandanya dia akan masuk dalam bab sejarah itu. Kemudian Syiah akan mengatakan Utsman itu nepotisme. Pernah tak Bapak dengar di pelajaran SKI Pak di sekolah? Iya, ada itu. Nah, ini Syiah yang bikin ini Pak. Nepotisme dari mana gitu kan? Ya gitu kan? Karena Syiah itu Pak pintar sekali dia mencari kesalahan sahabat. Ya, tapi kesalahan dia Pak pas hari akar bala, nikam-nikam, nyai-nyai badan itu betul kata dia itu. Nah, jadi Syiah itu Pak cuma tahunya kesalahan sahabatnya. Kalau melihat kesalahan mereka itu seolah ya melihat tungau di ujung sana. Nah, sementara gajah di pelupuk mata mereka tidak tahu gitu ya. Nah, itu makanya kita hati-hati dengan propaganda Syiah. Ya, ini Pak, karena luar biasa sekarang Syiah Pak ya. Syiah sudah masuk sekarang di jajaran tingkatan kampus ya kan. Nah, di masyarakat ya sudah mulai Pak getol itu Syiah. Maka kita juga harus siap mengcounter ya setiap pemikiran Syiah itu supaya kaum muslimin terselamatkan dari syubhat Syiah. Ya, wallahu taala a'lam bishawab.
karena sudah jam 6:30 ya. Sebelum kita tutup mungkin ada apa ya di antara para ikhwan sekalian Bapak Ibu ya, kalau ingin bertanya maka kami persilakan. Ya Pak, ya boleh Pak. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Iya betul ya. Iya iya. Iya. Pemilu semua Pak ya. Iya. Bismillah. Hmm. Iya. Itu RT Pak ya. Oh gitu ya. Iya. Iya. Jadi ada salah satu calon perempuan gitu Pak ya. Iya. Kalau laki-laki kurang berilmu Pak ya. Iya. 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 Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Ya, yang kita lakukan nggak usah milih. Ya, ya karena kita tidak akan ditanya oleh Allah nanti. Kamu pilih tidak, Pak? Ya, kalau sistemnya nggak bagus nggak usah pilih aja, Pak. Ya, kita selamatkan diri kita. Ya, orang ini banyak, Pak. Nah, mungkin karena kita, ya, orang ini banyak sekarang. Sekarang yang penting kita bagaimana kita menyelamatkan diri. Anfusakum dulu. Selamatkan dirimu dulu, kita selamatkan diri kita. Kalau kita tahu sistemnya salah Pak, ya jangan kita ikut-ikutan sistem itu. Nah, bolehnya memilih itu Pak, jangan kita ambil satu fatwa ulama kemudian kita sama. Enggak, ada memang ulama yang membolehkan namun dalam kondisi darurat. Ya prosedur ini seperti apa Pak, satu kafir calonnya, satu muslim, ya kan, itu boleh karena dalam kaidah usul fikih itu ad-daruratu tubihul mahdurat kan itu. Kalau dalam keadaan darurat yang awalnya diharamkan ya jadi boleh. Contoh Bapak kelaparan Pak di tengah hutan sendirian gitu, tidak ada makanan kecuali ada bangkai gitu ya, sudah seminggu tidak makan. Kalau tidak makan Bapak mati hari itu juga, boleh makan bangkai ini dalam keadaan kondisi darurat. Gitu juga fatwa ulama tentang pemilu itu Pak. Tapi belakangan ini Pak kayak tidak darurat lagi gitu ya, kayak dipaksakan. Bahkan ada juga yang kampanye itu tidak ada Pak yang dalam Islam seperti itu, kampanye gitu ya. Iya, dalam Islam itu orang takut nak jadi pemimpin itu takut Pak. Ya, dan tidak minta dipilih dia. Orang sekarang ya seolah hebatnya dia minta dipilih. Dia seolah dia amanah betul gitu kan. Ya kan? Nah, karena sekarang itu Pak orang menjadikan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kalau dia terpilih jadi anggota dewan, ya Pak ya, terpilih jadi ini itu, wah, kekaget kita bisa memainkan proyek, gitu ya. Sekali tantangan cair. Dan itu terbukti Pak dengan banyaknya terungkap para koruptor negeri ini Pak ya. Yang kabur pun banyak koruptor itu, ya kan? Yang kabur ke luar negeri ya kan. Kenapa? Nah, itulah makanya mereka minta dipilih kampanye itu Pak ya. Karena kalau dipilih dapat duit, karena gaji anggota dewan dia, ya masya Allah, yang paling masya Allah itu ya kan, ketika dapat proyek gitu ya, berapa dia dapat sogokan nanti dari perusahaan dari apa gitu. Itulah kenyataan Pak ya di negeri kita ini. Jadi solusinya gimana kalau seperti itu sistemnya ya, maka nggak usah aja milih kita, udah. Dan nggak milih itu Pak ternyata tidak melanggar hukum juga.
Ya, golput tidak melanggar hukum Pak di Indonesia. Nggak dikatakan kita pelaku kriminal, enggak, gitu ya. Dilindungi juga gitu. Artinya yang selamatnya itu Pak, ya kita ya menjauhi suatu sistem yang nanti kita ditanya oleh Allah, kenapa kalian mendukung hukum selain hukum Allah? Ya kan? Jangan kita seperti orang Nasrani ya, yang Allah mengatakan, ya kan, faman lam yahkum bima anzalallah, ya kan, kronologis ayat itu asbabun nuzul kan, orang-orang Nasrani yang tidak menjalankan hukum Injil dan orang-orang Yahudi yang tidak menjalankan hukum Taurat, maka Allah menegaskan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang yang kafir. Ada juga ayat yang berikutnya zalim, ayat yang berikutnya fasik. Ya, jadi tiga ini level orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ya. Kalau yang menentang, nah itu bisa kafir. Nah, kalau yang apa namanya itu yang nggak menentang nggak kafir ya, tapi zalim dia, zalim tetap maksiat kan gitu ya, zalim kita. Dan fasik, nah fasik ini dia maksud juga apa? Ya kan, pelaku dosa besar juga kan gitu. Ini yang dilihat Allah ya kan. Maka Ahlussunnah ya beranggapan bahwasanya kalau ada sistem yang bertentangan dengan sistem Islam, ya maka kita nggak boleh ya untuk menyokongnya, ya. Karena kalau kita menyokongnya berarti kita ridho, dan itu akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Bagaimana kita menjawab? Ini sudah ada sistem Islam, ya kan? Demi teori orang Barat, demi ilmu tata negara demokrasi, ya kita mengabaikan Islam. Sama dengan sebagian sebagian orang yang belajar ilmu juga gitu kan, ilmu umum lah gitu kan. Nah, dia belajar ilmu ekonomi, ada Pak, dia ahli matematika gitu kan, dia mengkritik Islam Pak. Kenapa dalam Islam itu adanya riba itu dilarang? Riba itu bagus katanya, itu adil gitu. Nah, sudah ada yang gitu Pak. Nah, karena dijelaskannya secara ilmu Yahudi gitu. Kan ada istilahnya Pak, kalau dalam ilmu ekonomi itu ada namanya value ya, nilai uang. Jadi uang sekarang itu, ya kan, itu akan mengalami pemerosotan harga dibandingkan uang yang akan datang. Misalkan 1 juta tahun ini, atau depan itu enggak sendiri 1 juta lagi. Maka kalau orang mengutang dikasih riba itu bagus sebenarnya. Nah, karena memang uang yang sekarang itu ya lebih turun harganya dibanding uang yang akan datang. Tapi kalau mereka kaji Pak, kenapa naik harga gitu? Karena riba itu juga. Karena pelaku riba itu untuk menutupi ribanya itu dia harus menaikkan harga. Ada Pak, teman saya pula itu Pak ya. Iya, teman saya juga tuh ya. Pernah ketemu dulu di IN gitu ya. Sekarang dia bikin video gitu mengkritik pengharaman riba. Kenapa riba itu dikritik gitu? Baguslah bang itu katanya. Nauzubillah ya. Baru belajar sedikit dia banyak ilmu dunia gitu ya. Nah, itu pakai rumus matematika juga dia. Ya kan? Sudah mulai mengkritik ya syariat. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu Pak ya. Jadi kita seorang muslim ini Pak harus kita kedepankan syariat Allah ya. Sistem apapun di dunia ini, baik itu sistem riba, sistem bertentangan dengan Islam itu, jangan kita dukung, jangan kita sokong gitu ya. Termasuk sistem pemilu itu Pak, yang kita sokong ya. Ya sama dengan riba itu ya kan. Sistem riba aja kita mau keluar Pak ya. Tidak ikut kita di bank konvensional itu kan. Kita tinggalkan itu. Kok tiba-tiba sistem pemilu kita berbeda? Mudah-mudahan padahal sama-sama menyalahi hukum Allah kan gitu. Wallahu taala alam bisawab. Iya Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya, kalau gitu bagus sih Pak. Iya. 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 Iya, masya Allah, ini bagus ini dok ya. Iya. Iya. Kok dokter kan belum mendengar ya, Pak ya, kok
nggak ada sokongan dari ulama, ya. Sebenarnya Pak, kalau ulama yang betul ya itu sudah dari lama gitu. Tidak hanya di Indonesia ya, menyuarakan untuk kembali kepada hukum Allah. Ya. Kalau itu ya tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka harus kita sokong gitu ya. Seperti musyawarah mufakat gitu ya. Itu bagus ya. Karena memang seperti itulah wa amru syura bainahum gitu. Jadi kalau tidak didukung oleh ulama yang ada di negeri kita ini, bukan berarti itu tidak betul, Pak ya. Iya, mungkin ya ada hal-hal lainnya yang kita nggak ketahui, mungkin karena faktor politik lah, ya, faktor ini dan itulah ya. Tapi kita sendiri, Pak ya, kalau seandainya itu baik ya sesuai dengan syariat, maka kita harus mendukungnya. Ya, harus kita dukung, Pak. Ya, sesuatu yang sesuai dengan syariat agama kita. Nah, ini pada prinsipnya seperti itu, Pak. Ya, apapun kegiatannya kalau mendukung syariat Islam, maka wajib kita umat Islam untuk mendukung. Karena ini bagian dari keimanan kita. Ya, kita beriman dengan itu, kan gitu. Bagian dari ibadah kita. Ini ibadah juga, Pak. Berhukum dengan syariat Islam itu bagian dari ibadah. Ya, jadi ibadah itu nggak hanya sholat. Sholat itu hukum Islam juga, ya. Itu bagian dari hukum Islam, ya. Ya, menerapkan sistem musyawarah itu kan sistem Islam itu. Ya, jangan sampai kita disesatkan oleh orang-orang liberal. Karena orang liberal, orang sekuler, Pak, mereka itu ingin menyempitkan Islam gitu. Islam itu hanya ritual saja. Sementara sistem transaksinya riba, ya kan? Kemudian hubungan muamalah mereka hubungan yang haram. Kebo biasa aja kan, kata mereka orang liberal itu kan, suka asal suka sama suka, nggak zina. Nah, itu Pak. Jadi mereka itu menganggap Islam itu hanya ke masjid, ya kan, itu saja. Padahal Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Sudah ada aturan semuanya, ada hukum semuanya, ada hukum ibadah, ada hukum muamalah, hukum jual beli, ya kan, semuanya ada, hukum makan minum. Kalau orang liberal enggak, mereka ingin bebas gitu kan. Tidak terikat oleh dogma, kata mereka. Doktrin agama, dogma kan ya. Iya, karena mereka ingin menyamai wow ya, yang bebas ya, nak makan babi bebas ya kan, nak kawin sesama jenis bebas, itu orang liberal. Maka kita lihat orang liberal, penduduk LGBT itu liberal itu rata-rata, ya kan? Oh, itu kebebasan katanya, kebebasan melakukan hubungan kan, ya kan? Wow saja Pak. Itu jarang yang LGBT, Pak ya, yang suka sesama jenis. Ada nggak Pak? Bapak lihat wow ya, atau bebek lah gitu ya, yang suka jantan sama jantan. Ada. Nah, ini manusia Pak ya, berarti lebih rendah daripada binatang. Orang yang pecinta lubang tahi, itu namanya pecinta lubang tahi. Itu harus kita perangi Pak, harus kita lawan gitu. Ya, karena sekarang itu luar biasa Pak ya. Iya, di pondok-pondok pesantren pun ada itu Pak. Itu yang buat kita di situ. Dan yang buat kita marah murka saya pribadi Pak ya, pengasuh pondok pula rusaklah Islam Pak ya. Iya, padahal Islam itu sangat keras dalam hal itu. Bahkan Nabi Pak dalam hadisnya, sebagai ulama mensahihkan hadis ini dimuat dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah juga. Ya, pelaku homo itu Pak disuruh bunuh oleh Nabi. Faktulul fa'ila wal maf'ul, bunuhlah pelakunya dan korban, kalau korbannya itu suka juga kan. Tapi kalau korbannya dipaksa, ya kan, dan dia melawan, tidak suka, dia itu tidak, itu maksudnya yang suka sama suka homo itu dalam Islam Pak hukuman mati. Bahkan sebagian ulama berijtihad hukumannya itu Pak dilempar dari tempat yang paling tinggi. Sekali yang paling tinggi di tempat kita Pak, menara misalnya, apa tower ya, dibawa dengan helikopter gitu ya, taruh di ujung tower Tuhan, ditendang dia ke bawah, matilah kan gitu. Itu saking bahayanya homo itu dalam Islam ya, dalam hukum Islam. Kalau hukum pidana kan mungkin belum ada yang seperti itu Pak ya, tapi dalam hukum Islam seperti itu menunjukkan kita umat Islam harus jauh dari hal yang seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Pak? Iya, iya Pak ya, boleh Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masalah pemilu ya. Iya. Apa yang baik kita lakukan? Ada susah gitu, tapi kita tidak lihat apa yang baik kita lakukan. Maksudnya Pak? Iya. Saya ya. Iya. Asal. Iya. Kita nggak melakukan kemudiannya. Kita Di masjid ya? Iya. Ya kalau sudah azan Pak, ya, yang baik kita memperbanyak doa. Karena disebutkan dalam hadis sahih, ya, doa bainal adzan wal iqamah la yurad. Ya, doa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Artinya dimustajabkan oleh Allah, artinya diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah gitu. Makanya ulama mengatakan di antara waktu mustajab ketika berdoa adalah bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, banyak doa gitu. Kalau seandainya kita enggak ya sholat sunnah qabliyah, jadi banyak doa aja Pak. Ya. Jadi doanya apa? Ya terserah Pak. Selama doa itu baik, insya Allah kita berharap ya berdasarkan sabda Nabi itu Pak. Itulah waktu di mana doa kita dikabulkan, gitu ya. Mustajab untuk Allah kabulkan. Itu diantaranya. Ada waktu-waktu yang lain Pak ya. Maka diantaranya adalah antara azan dan iqamah. Ya, dan doa itu Pak nggak mesti duduk. Dia berdiri bisa juga kita doa gitu Pak ya. Ada juga sebagian teman mungkin agak ya kayak enggak terbiasa lah ya. Nah, kalau Bapak wukuf di Arafah itu berdiri aja kita doanya Pak ya. Nah, seperti itu. Ada yang berdiri dia duduk, ada juga gitu. Tapi tidak jadi masalah, nak berdiri ya kan, tidak duduk boleh kita doain. Ini hadirin yang Allah berikan, asalkan jangan lagi mandi doa Pak ya. Di WC pula itu jangan ya. Karena ada pada dalam berdoa kan gitu. Hai, seperti itu Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa diperbanyak ketika kita sudah di masjid, ya doa aja Pak ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Pak? Iya, kalau tidak ada mungkin banyak waktu Pak ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.